Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami mahasiswa Psikologi FK Unsri. Di sini kami dari kelompok 13 untuk mata kuliah Psikologi Komunikasi. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi psikologi komunikasi terkait dengan penggunaan dan kepuasan media. Nah, sebelum itu saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya sendiri Aisyah Hezuran dan juga teman-teman saya, ada Alia Zafira, ada Aminah Fasya Prawira, ada Ferdian Ahmad Hidayatullah, dan juga ada Aufalia Cahaya Zahira. Oke, langsung saja. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait dengan teori penggunaan dan kepuasan media. Nah, jadi teori ini juga disebut dengan Uses and Gratification Theory, yaitu sebuah kerangka terkenal dalam studi komunikasi massa. Nah, fokusnya pada teori ini, dia menekankan mengapa dan bagaimana seorang individu itu menggunakan media. Nah, kemudian juga penekanannya ini terkait dengan eh, lebih besar diberikan pada bagaimana sih penerimaan pesan, di mana motif individu dalam memilih media massa yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Jadi penekanannya ini akan berpusat bagaimana sih seorang audiens itu dalam mengirimkan pesan dan juga motif dia dalam melakukan hal tersebut. Oke, kemudian yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasarnya, itu terkait dengan pada konteks asumsi dasarnya. Nah, jadi asumsi ini akan membahas mengenai bagaimana dan kapan audiens sebagai konsumen media menjadi lebih atau bahkan kurang aktif dalam penggunaan media dan juga bagaimana dampak dari penggunaan tersebut. Asumsi yang pertama itu adalah audiens aktif dan berorientasi pada tujuan ketika menggunakan media. Jadi menurut Michael dan rekannya, dia menjabarkan bahwa ada 4 motif utama mengapa audiens menggunakan media. Yang pertama itu ada pengalihan, di mana ini sebagai cara untuk melarikan diri dari rutinitas atau masalah sehari-hari. Contohnya, orang itu yang merasa lelah setelah bekerja selama seharian, maka dia membutuhkan media. Peran media itu sebagai penyegar dari rutinitas dan kelelahan tersebut. Yang kedua, ada hubungan personal. Nah, ini terjadi ketika orang akan menggunakan media sebagai pengganti interaksi sosial dengan teman dan lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga, itu ada identitas personal, di mana ini digunakan untuk memperkuat nilai-nilai individu. Contoh, ada siswa atau pelajar yang dia merasa bahwa ketika belajar, dia tuh akan merasa lebih fokus nih, merasa lebih nyaman jika dia mendengarkan musik dengan menggunakan media, contohnya mungkin dengan handphone dan juga radio dan sebagainya. Lalu yang keempat itu ada pengawasan. Jadi maksudnya di sini dia akan memberikan informasi gimana sih media itu akan membantu individu mencapai tujuan tertentu. Jadi misalnya orang nonton program agama di televisi, maka dia tujuannya adalah untuk mendalami pemahaman agamanya. Oke, kemudian asumsi yang kedua itu ada inisiatif untuk mendapatkan kepuasan media yang ditentukan oleh audien. Nah, jadi pada slide ini, asumsi ini akan berkaitan dengan kebutuhan terhadap kepuasan yang dikaitkan dengan pemilihan media. Jadi dia berorientasi adanya inisiatif yang timbul oleh audien karena dia menganggap bahwa dia adalah pengguna yang aktif gitu. Lalu asumsi yang ketiga itu adalah media bersaing dengan sumber kepuasan lain. Bahwasannya media akan bersaing dengan berbagai bentuk komunikasi lain dalam persaingan untuk mendapatkan perhatian dan kebutuhan seseorang. Pilihan dan perbedaan personal ini akan memainkan peran besar dalam mempengaruhi pengaruh media tersebut. Baik, kemudian yang keempat itu terkait dengan bahwasannya audien akan sadar sepenuhnya terhadap ketertarikan, motif, dan penggunaan media. Jadi pada penjelasan asumsi yang keempat ini, mereka menyadari minat dan motivasi yang mendorong mereka untuk menggunakannya. Dan ini akan memungkinkan audiens membuat keputusan yang sadar tentang media mana yang akan mereka gunakan. Lalu next, pada asumsi yang kelima, ini adalah penilaian isi media ditentukan oleh audien. Jadi, penilaian itu tentunya akan dilandaskan atau berdasar dari audien itu sendiri. Contohnya ketika dia nonton TV atau membaca koran. Oke, next kemudian juga terkait dengan pengaruh sosial utama dari kepuasan media yang dikemukakan oleh Bloomer, bahwa yang pertama itu ada pengaruh normatif yang menimbulkan persyaratan atau harapan tertentu. Yang kedua itu ada peluang hidup yang didistribusikan secara sosial. Jadi ada faktor-faktor yang melandasi hal tersebut. Lalu yang ketiga itu ada reaksi subjektif dan atau penyesuaian individu pada situasi sosialnya.
Jadi, contohnya dia merasa ada kepuasan dalam pekerjaan yang dia lakukan ataupun peran dia pada pekerjaan tersebut. Oke, next akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada audien aktif. Teori ini mengatakan bahwa orang-orang secara aktif memilih, memaknai, dan menggunakan media seperti televisi, radio, internet untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan tertentu. Mereka tidak sekedar menerima informasi atau hiburan secara pasif, tetapi ikut terlibat dalam menghasilkan makna dan memuaskan kebutuhan mereka sendiri melalui penggunaan media tersebut. Next slide. Nah, Eh, pernyataan di atas didukung oleh salah satu peneliti yang bernama Jay Blamer pada tahun 1979 yang mengatakan ada beberapa jenis kegiatan yang dilakukan oleh audiens saat menggunakan media, yaitu ada kehendak, yang berarti motivasi atau tujuan audiens menjadi penentu dalam mengonsumsi media tertentu, sehingga pola perilaku mereka dapat berubah sesuai tujuan tersebut. Yang kedua adalah seleksi, yang berarti audiens cenderung memilih dan menggunakan media yang sesuai dengan minat atau preferensi mereka. Yang ketiga ada tidak terpengaruh hingga terpengaruh atau impervious to influence. Audiens memiliki peran aktif dalam menciptakan makna dari isi media yang mereka konsumsi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan mereka. Next slide. Nah, ada beberapa pula peneliti yang menyatakan bahwa lingkungan di mana audien berada juga turut menentukan kebutuhan dan kepuasan mereka terhadap media. Seperti Katz dan rekan-rekan yang pada tahun 74 mengatakan bahwa situasi sosial di mana seseorang berada dapat mempengaruhi atau meningkatkan kebutuhan mereka terhadap media melalui 5 cara berikut. Yang pertama ada situasi sosial, yaitu seringkali menciptakan tekanan dan konflik, mendorong orang untuk mencari hiburan atau pelarian melalui media. Yang kedua, di situasi sosial seringkali membuat orang sadar akan masalah-masalah penting yang membutuhkan perhatian, sehingga mereka mencari informasi dari media massa. Yang ketiga, ada situasi sosial, yaitu terkadang membatasi kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti kebutuhan sosial atau emosional. Dan dalam hal ini, media dapat berperan sebagai pengganti atau pelengkap. Yang keempat, ada situasi sosial kadang-kadang mempengaruhi nilai-nilai tertentu, dan konsumsi media dapat membantu memperkuat nilai-nilai tersebut. Yang terakhir ada dalam situasi sosial tertentu, ada tuntutan agar individu memiliki pemahaman yang cukup tentang media, agar tetap diterima sebagai anggota kelompok tertentu. Next slide. Oke, selanjutnya itu ada sejarah. Jadi yang pertama itu ada penggunaan dan kekuasaan dimulai pada tahun 1940, dilanjutkan pada 1970, dan terakhir itu adalah mencari hubungan antara alasan audiens mengonsumsi media. Lanjut. Jadi cikal lokalnya tuh dimulai dari tahun 1940-an. Jadi Herta Herzog itu memulai penelitian tersebut, di mana dia tuh melakukan wawancara terhadap seseorang yang menonton opera. Jadi di sana tuh ditemukan 3 kepuasan. Yang pertama itu adalah orang yang menyukai sinetron sebagai sarana pelepasan emosi dengan mendengarkan dan melihat masalah orang lain di TV. Terus audien yang berangan-angan atau wishing thankful terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dan yang terakhir adalah orang yang merasa dapat belajar dari menonton TV. Nah, selanjutnya pada tahun 1948, jadi Lausel itu melanjutkan penelitian dari Herza, di mana didapatkan ada 3 fungsi dari utama media. Yang pertama itu adalah berfungsi untuk memberitahu audiens mengenai apa yang terjadi di sekitar mereka. Lalu kedua, memulai media audiens dapat memahami lingkungan sekitar secara lebih akurat. Dan yang terakhir adalah berfungsi untuk menyampaikan tradisi dan nilai-nilai sosial kepada generasi audiens selanjutnya. Jadi setelah dari Lausel itu dilanjutin sama Wilber. Nah, di Wilber itu pada tahun 1954 ditemuin tentang rumus di mana jadi media itu tuh digunakan untuk menilai kepuasan dan reward dari yang ditemukan. Jadi selanjutnya itu dan terakhir dia tuh ada yang namanya teori dari Maslow. Jadi di Maslow itu kan ada namanya teori needs hierarchy gitu kan. Jadi setiap kepuasan itu harus dipenuhi. Jadi itu tuh menambah nilai dari penggunaan dan kepuasan media. Terus yang terakhir adalah dari Mary Step. Jadi di terakhir ini tuh di mana pada tahun 2000-an tuh menemukan jika motivasi itu mendapatkan hiburan dari memperoleh dari informasi. Jadi setiap orang tuh mendapatkan kepuasan itu dari informasi yang didapatkannya.
Oke. Oke, baiklah. Selanjutnya itu ada model teori. Jadi ada 4 model teori yang dikembangkan oleh para ahli komunikasi yang menjelaskan bagaimana individu itu tuh menggunakan atau mengkonsumsi media dan efek yang ditimbulkan darinya. Jadi yang pertama itu ada model transaksional dari MacLeod dan Becker 1974. Jadi model ini tuh menjelaskan bahwa efek dari media pada audiens itu tuh dipengaruhi oleh 2 faktor, karakteristik pesan dan orientasi psikologis individu. Nah, model ini nih menggabungkan efek langsung dari media dan perbedaan individu. Jika orientasi psikologisnya itu atau audiennya itu sesuai, maka media itu tuh akan berdampak lebih signifikan. Contohnya berita tentang kenaikan gaji guru lebih mempengaruhi guru karena preferensi psikologis mereka tuh berbeda dibandingkan dengan profesi lain. Yang kedua itu model pencarian kepuasan dan aktivitas audiens. Jadi model ini tuh menyatakan bahwa jenis kepuasan yang dicari dan sikap audiens itu tuh menentukan perhatian mereka tuh terhadap isi dari pesan media. Nah, efek pada pikiran, emosi, dan perilaku audiens itu tuh bergantung pada keterlibatan mereka dengan pesan dan niat mereka tuh untuk bertindak. Contohnya, ketika remaja ada masalah ketombe, mereka ini akan lebih memperhatikan iklan sampo anti ketombe dibandingkan mereka yang tidak mempunyai masalah ketombe. Nah, artinya kepuasan yang dicari adalah menghilangkan ketombe tersebut dan sikap yang dimiliki adalah menolak ketombe. Model selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferdian. Oke, baik. Terima kasih, Vira. Di sini saya akan menjelaskan model teori. Nah, model di teori di sini menurut model teori nilai harapan menurut Pamgat dan Rebon pada tahun yang diterapkan pada tahun 1982. Nah, Philip mengajukan gagasan bahwa perhatian dan kepuasan terhadap media dipengaruhi oleh sikap individu terhadap media, termasuk kepercayaan dan evaluasi mereka terhadapnya. Sikap individu terhadap program juga berpengaruh, seperti perilaku dan evaluasi terhadap program tersebut. Keseluruhan kepercayaan dan evaluasi akan terbentuk orientasi individu terhadap program tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam teori nilai harapan, atau ekspektasi value theory, yang diajukan oleh Philip Pargan. Nah, kumpulan keseluruhan, kepercayaan dan evaluasi akan menentukan orientasi seseorang terhadap program tertentu dengan meminjam pemikiran dari Martin Pilben yang menggagaskan teori nilai harapan. Nah, selanjutnya ini ada model teori yang diajukan oleh Rubin and Windal pada tahun 1986 menyoroti bahwa media memberikan pengaruh terbatas kepada audiens dengan individu yang memiliki kontrol terhadap asumsi konsumsi media karena kemampuan terbatas media dalam mempengaruhi mereka. Namun, teori ini ketergantungan menganggap pengaruh media dalam sistem sosial lebih luas, melibat media, audiens, dan sistem sosial. Nah, teori ketergantungan ini memiliki dasar asumsi Kak, bahwa pengaruh media dalam sistem sosial lebih luas. Menurut Default dan Rockets, ketergantungan audiens terhadap media bersifat integral yang mencakup 3 bentuk, yaitu media, audiens, dan sistem sosial. Nah, di sini bahkan yang disampaikan perubahan dari sosial masyarakat. Records value mengidentifikasi 2 faktor yang menentukan ketergantungan pada media. Media 2 faktor yang menentukan ketergantungan pada media. Media memenuhi berbagai kebutuhan dan perubahan sosial yang mempengaruhi konsumsi media. Dengan demikian, ketergantungan pada media dipengaruhi oleh motif untuk kepuasan dan ketersediaan alternatif, serta faktor-faktor seperti struktur masyarakat, karakteristik media itu sendiri. Nah, baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika memang ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, kami dari kelompok psikologi komunikasi berterima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.